Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Pretty good? Well, today we will discuss about simple past tense, the basic form of past tense in English. Ya, jadi simple past tense itu adalah bentuk paling sederhana dari past tense dalam bahasa Inggris. Let's see the definition of simple past tense. Sometimes, simple past tense is called preterite. Why? Because simple past tense is a tense that is used to talk about things that happened in the past, have ended in the past, and existed before now. Ya, jadi preterite itu artinya adalah lampau. Kenapa simple past tense sering disebut begitu? Karena simple past tense adalah kalimat yang menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu dan sudah berakhir pula di masa lalu. Bisa dilihat di gambar ini. Jadi simple past tense itu untuk kejadian yang terjadi di sini. Ini adalah masa lalu, ini sekarang, ini masa depan, ya. Mendekati masa sekarang pun tidak. Jadi semua kejadian yang terjadi sebelum sekarang itu dinyatakan menggunakan simple past tense. And there are the social function of simple past tense. The first is to state activity that have occurred in the past. Ini sama kayak yang dijelaskan di definisi ya. Jadi simple past tense adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu. And then to declare the time period of activity that have occurred in the past, ya. Jadi untuk menceritakan suatu masa waktu yang sudah terjadi sebelum sekarang, sudah terjadi di masa lalu. Seperti pengalaman seseorang misalnya. The third is to declare the general that has happened in the past which has not happened again. Jadi untuk menceritakan suatu fakta yang pernah terjadi tapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. To declare habit that have happened and have stopped in the past. Jadi untuk membicarakan suatu kebiasaan yang pernah dilakukan di masa lalu meskipun sekarang tidak dilakukan lagi. Jadi intinya simple past tense itu untuk suatu hal yang terjadi, semua hal yang terjadi sebelum sekarang. Nah, sama seperti kalimat lain, rumus basicnya pasti subjek, predikat, objek. Untuk di kalimat simple past tense ini, predikatnya menggunakan did atau verb 2 untuk kalimat verbalnya, sedangkan untuk kalimat nominalnya menggunakan was atau were. Ya, kalimat verbal itu adalah action sentence yang pakai verb. Jadi untuk kalimat positifnya subjek ditambah verb 2 atau jika kalian masih ragu verb 2-nya apa, kalian bisa menuliskan did ditambah verb 1 ya, baru kemudian objeknya. Biasanya verb 2 itu kalau dibentuk regulernya adalah verb yang ditambah ada tambahan ed di belakangnya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah did, karena negatif pasti ada not-nya. Kemudian karena sudah ada did di sini, dia pakai verb 1, baru objek. Untuk kalimat interrogatifnya, did dulu, subjek diikuti verb 1, ya. Kalau ada did, tetap pakai verb 1. Kalau kalian tidak menuliskan did, berarti pakai verb 2, ditambah objek. Untuk kalimat nominalnya atau non-actionnya, subjek ditambah to be bentuk past tense adalah was dan were. Was ini sama dengan is kalau di simple present tense, sedangkan were sama dengan are, ditambah objek. Kemudian untuk kalimat negatifnya sama, cuma dia nggak pakai did, di sini dia pakai to be, was atau were ya. Kemudian baru objeknya. Untuk kalimat interrogatifnya juga was were-nya dulu, baru subjek, baru objek. Nah, did ini bisa dipakai untuk semua subjek. Kalau was dan were ini ada ketentuannya. Was untuk
he, she, it, and I benda satu. Kalau where untuk you, we, they sesuatu yang jamak. Paham ya? Oke. Nah, keterangan waktu yang biasanya digunakan di simple past tense ada yesterday. Yesterday and the day before ini sama, artinya kemarin. Kemudian keterangan waktu yang biasanya pakai last. Contohnya di sini last week, tapi bisa juga last month, last year, last night, ya, yang terjadi sebelum sekarang. Terus bisa juga yang pakai ago. A month ago, an hour ago, a few minutes ago, a year ago misalnya. Kemudian momen atau tahun sebelum sekarang, saya kasih contoh in 1999 ya. Bisa juga misalnya in 2020, pokoknya yang sebelum sekarang. And let's see the example of simple past tense. Nah, the first example is a verbal sentence. I saw a movie yesterday. Jadi, mari kita analisis. I adalah subjeknya, saw adalah bentuk kedua dari see. Berarti kalian bisa juga menuliskan I did see a movie yesterday. A movie yesterday ini objeknya, keterangannya. And then, di kalimat kedua ini ada dua kalimat. Yang pertama ada kalimat verbal, yang kedua ada kalimat nominal. I studied Japanese language. Ini kalimat verbal, karena study adalah verb ya. Studied itu bentuk keduanya, verb duanya dari study. I subjeknya, studied verb to, Japanese language objeknya. Kemudian di sini I adalah subjek, was-nya tadi to be karena subjeknya I, dia pakai was, child objek, ini noun. Kemudian I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Nah, ini adalah kegiatan yang semuanya sudah berlalu, tapi beberapa aktivitas ya. Kalau semuanya sudah terjadi, jadi dituliskannya pakai past tense semua seperti ini. Dia menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia jalan-jalan ke pantai dan menemukan tempat yang nyaman untuk berenang. Ini kalimat verbal semua. Verbnya mana aja coba? Nah, work, walk, and found. Ini bentuk verb to semua. And then, I live in Brazil for 2 years. Ini adalah kalau dilihat dari fungsinya yang declares the time period of activity ya. Jadi dia menceritakan dia pernah tinggal di Brasil selama 2 tahun. Ini sekarang dia sudah tidak tinggal lagi di Brasil. Jadi pengalamannya. Kalau dianalisis, I adalah subjek, live adalah predikatnya, verb 2-nya, kemudian ini objeknya. The last sentence, the last example is nominal sentence. Jadi nominal sentence tadi biasanya digunakan kalau objeknya berupa noun atau adjective. Kita lihat contoh terakhir, she adalah subjeknya, was adalah predikatnya, kemudian shy itu adjective ya, as a child keterangannya, but now she lagi di sini subjeknya, is easy going. Kenapa di sini present tense bukan past tense? Karena masih terjadi, dia sekarang tetap easy going. Dia sudah tidak malu lagi, ya. Ini menceritakan tentang kebenaran yang pernah terjadi di masa lalu tapi tidak terjadi lagi sekarang, ya. Social function yang terakhir tadi. Okay, that's all my explanation. Do you have any question? If you have any question or some clarification, please just leave your comment on the commenter box below. Okay, thank you.